titipan hidup ini manfaat buat orang lain, bukan untuk diri saya sendiri. Nah, berhubung aku ndiluk, tangannya tetep ngene. Gile posisinya. 3, 2, 1, Cengker santai. Pertama kali Anda bermain audio itu ceritanya bagaimana? Kalau untuk audio bermain lah ya, bukan belajar, bermain. Audio bermain. Karena saya melihat itu seneng-seneng oprek-oprek, di mana hal itu berhubungan dengan servis, dengan dandan membuat power. Ide-ide membuat itu kan saya anggap bermain. Karena apa? Pada waktu itu dolanan seperti itu belum seperti sekarang. Ya awalnya dulu sih, dulu sebelum seneng yang namanya bermusik apa, itu dulu dari kelas 3 itu dulu bapak udah punya sound. Oh, berarti sebelum bermain musik, malah 3 tahun sebelum itu sudah main sound. Iya. Wah, udah punya sound. Berarti basicnya sudah di sound dulu berarti ini. Jadi dulu itu di situ, terus karena apa ya? Karena waktu itu belum ada sih yang namanya sistem sound itu seperti model sekarang. Jadi yang namanya dulu setiap kali job itu yang namanya voice coil alias sepul Twitter itu kecil-kecil segini, itu mesti bawa satu renteng begini. Karena pecah. Udah pasti bunyi dong 15 menit 10 menit mati. Turunkan, pasang lagi, naik lagi. Sampai akhirnya yang namanya ini caranya biar aman seperti apa. Waktu dulu belum terpikir untuk audio ini benernya seperti apa, harus bunyi seperti apa. Nggak tahu. Belum ada arahan ke situ. Karena nggak ada referensi ya. Satu, nggak ada referensi, terus dulu itu nggak seperti sekarang, sistem ada yang sistem 4way, 3way, 2way. Dulu itu 1way. Jadi yang namanya satu sayap itu satu input. Semua suaranya dulu, dan perannya sama. Jadi satu. Bunyi semua. Itu sudah dikatakan enak pada waktu itu. Pada waktu itu. Kalau sekarang nggak doyan mungkin ya. Udah. Nggak kepake. Berarti power langsung speaker. Iya. Satu andang itu satu output ya. Satu output. Waduh, luar biasa. Dari berarti proses kehidupannya Saman berarti bermain audio dulu 3 tahun ya, karena orang tua suka dolanan audio, bermain audio. Akhirnya masuk ke ranah musik, berkembang, dan sekarang setelah musik kita bahas di audio sound system. Nah, bagaimana seorang Ki Bayan Dodot begitu kemajuan audio ini sangat pesat? Bagaimana Anda cara menyikapi dan belajarnya? Karena kita tahu semua audio itu kita nggak usah hitungan tahun, perkembangannya luar biasa. Kalau untuk saya pribadi, untuk secara perkembangan sebenarnya untuk apa kopi, sebenarnya untuk saya sendiri itu tidak merasakan dan tidak merasa kalau saya itu diistimewakan, dianggap bisa sama orang. Saya nggak ngerasa sama sekali. Jadi menurut saya cuman sebatas ketika saya pengen punya inovasi, pengen punya variasi dalam audio, ya itu saya coba gitu aja. Dieksplor sendiri. Nah, intinya seperti itu sampai ketemu hasil A, B, C dan D. Makanya kadang sampai dulu yang namanya recording tahun berapa itu? Ya sekitar tahun 2006. Yang namanya recording live itu sampai sekarang itu dulu belum ada yang namanya kita mengenal lebarnya bandwidth itu seperti apa, audio stereo itu yang seperti apa, itu dulu belum mengenal. Pokoknya dulu itu direkam dan bisa didengar ulang setelah dia main, itu udah bagus banget dulu, betul waktu ya? Waktu zaman kaset pita dulu. Habis main, setelah main kita beberapa hari dikasih dikasih hasil, entah itu bagus atau jelek. Kita nilainya bukan masalah bagus jeleknya, betul. Senang, ya? Betul. Luar biasa histori ini. Kemudian berkembang dari itu, berarti tahun 2006 Ki Bayan Dodot sudah mulai bermain di bab audio. Kalau bahasa recording berarti sudah profesional pada waktu itu. Profesional sebatas tahu, mungkin orang lain malah nggak tahu.
Malah belum ke bab itu. Ya kalau saya pribadi malah justru untuk mendalami di sound itu saya malah bisa dibilang pemula banget, baru. Bisa dibilang pemain baru, dibilang pemula banget. Waktu dulu itu malah saya itu jauh lebih ke mixing karena mulai dari tahun kisaran 2006 itu saya sudah belajar DAW waktu dulu. Sonar ya pertama kali waktu itu. Iya, pakai DAW itu pun komputer Seadanya. dan itu memang disengaja. Waktu itu yang ngasih itu Mas Reza Saroni yang Mas ngasih. Reza. Dan yang ngajarin juga beliau. Ngajari DAW. DAW pertama kali ori atau crack? Crack sudah. Pada waktu dulu udah nggak kenal. Nggak tahu ya itu sebenarnya dari mana, nggak tahu ya. Yang namanya frekuensi apa saya nggak tahu. Saya tahunya cuman audio ini berisik. Saya cari berisiknya. Oh ini yang bikin berisik. Udah itu saya kurangi. Oke, cuman tahu sebatas itu. Oke, saya stop. Poinnya Ki Bayan Dodot waktu belajar audio dia hanya mencermati frekuensi yang salah atau frekuensi yang membuat tidak nyaman di telinga. Betul. Dia cari kemudian dia cut supaya berisik itu tidak mengganggu si pendengar. Awalnya dari situ. Betul. Ini poin yang bagus untuk pemula untuk mencari membuat ini sebagai percontohan. Jika masih kesulitan mencari frekuensi, bisa menggunakan cara di EQ tadi, dicari yang paling berisik. Betul. Itu ya, kemudian di-cut itu ya. Ini luar biasanya. Padahal kalau sekarang itu kan kita belajar dari YouTube kan banyak. Tapi kalau belajar dari YouTube itu tidak bisa merasakan karena hanya melihat. Tapi kalau caranya jenengan ini hati yang merasakan sama telinga langsung. Dari dulu itu sama yang ngajarin itu bilang cuman pesennya seperti ini. Telinga dan rasa yang kamu miliki, yang kamu punyai itu jadi senjata utama. Karena kalau untuk masalah kita belajar, untuk kita sekolah, kursus, itu banyak dibuka. Kembali lagi sama kayak halnya musik tadi. Kita boleh skill sama, kita bisa mampu menguasai, menirukan apapun kita bisa. Tapi untuk feel kita bermain itu pasti beda. Nggak bisa, luar biasa. Ini poinnya ya. Kemudian tadi ada salah satu sahabat dari kita, pemilik audio X1, kita promosikan X1 Audio. Kalau Anda nggak ngasih sponsor, awas ya. X1 Audio Cepu. Siapa? X1 Pak Eko. Beliau menanyakan ke saya, Pak, tolong tanyakan pada Ki Bayan Dodot, kapan Ki Bayan Dodot sunat dan siapa yang yunat? Masih ingatkah? Ini pertanyaan Pak Eko. Kalau nggak kasih iklan, wah, ini endorse ini. Permasalahannya sih, gitu. Aku musuhan sih nabi wong selamatnya wong gak kita. Iya Pak, coba Pak. Ya dia itu gede Dia gede Pak. Dia gede. Gak dia gede, wah tak parani dok main. Ingat Pak, kalau ini nanti dijawab, jenengan harus ngasih fee ke saya Pak. Sunat itu kelas 6. Kelas 6 berarti umur beda. Kelas 6 itu 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun itu sunat. Sing nyunati waktu itu Calak Darjan. Belakangnya Masjid Kota. Beliau masih hidup apa sudah kabundut? Enggak tahu. Nah, coba kita sapa. Halo Calak Darjan. Kalau sekarang enggak tahu. Terima kasih Pak Calak Darjan. Anaknya yang nerusin. Oh, anaknya. Dulu masih ingat waktu dulu yang pengen ketawa itu pas waktu mau disunat. Anak-anak ini pada nangis, tapi jenengan malah ketawa. Aku kudu guyu. Pekorone apa? Permasalahan siji, setiap dahulu wong biyen nek arep mau disunat, itu pasti dipangku kan, pangku jelek, dikasih kembang. Ada yang mangku kan? Betul. Nah, biasanya rata-rata yang mangku itu kayak gini kan? Betul. Ben ora ketok toh? Betul. Pada waktu itu almarhum Pak D saya itu yang nganterin. Yang mangku juga. Yang mangku itu. Ya lucunya di mana? Lah aku sing kudu guyu ya siji. Saya tak guyu sih. Terus
Jadi yang namanya proses mau disunat kok aku yang ngerti. Karena lucunya cuma satu. Apa? Harusnya begini, ini mata yang ditutup toh. Ya. Nah, berhubung aku ndiluk, tangannya tetep ngene. Gile posisinya. Oh. Jadi mulai yang namanya ujung ki disuntik, melembung dipenyeti sampai diiris. Tapi gak nangis ya? Gak. Itu luar biasa. Gak nangis. Berarti pengen sunat lagi nih rencananya. Ojo entek. Nondi nek golek entek. Aduh, oke, Ki Ben Dodot. Pertama kali mengenal sound system profesional. Ini tahun berapa? Kemudian jalur historinya seperti apa riwayatnya? Kalau dikatakan pro ya pro di tingkatan advance juga. Intinya kalau untuk di jalur sound itu yang mengajari saya, yang mengarahkan saya termasuk itu ayah angkat saya. Itu Cak Jo Jombang. Tahun berapa? Itu sekitar tahun 2009. 2009 mengenal Cak Jo. Iya, Cak Jo Jombang. Prosesnya seperti apa? Dari Bojonegoro kok tahu? Karena dulu kan belum ada. Pada waktu itu begini. Termasuk ketemu sama yang namanya Mas Reza Sahroni, sampai diajari DAW, ketemu Cak Jo juga. Kebetulan pada waktu itu dua orang itu memang bisa dibilang setiap acara itu event mereka besar, yang ya? Iya, mereka yang mandekani. Waktu itu acaranya live Gudang Garam Merah JTV pada waktu itu. Jenengan posisi gitar Tur Jawa Timur. Waktu itu posisinya ayah itu masih di posisi rental sound Mustiko Jombang 2009 ya. Iya. Belum punyanya sendiri ya. Belum punyanya. Masih ikut orang ya. Iya, punyanya Pak Menu dulu. Nah, dari situ karena memang saya paling seneng yang namanya saya musisi tapi saya jarang ngumpul. Saya tiap nyampe lokasi yang namanya saya seneng beliin rokok temen-temen apa. Saya seneng kesel. Tanya-tanya seneng. Iya. Berarti memang ketertarikan audio itu di atasnya musik, ya. Iya. Audio sound system ini lebih ada di paling besar presentasinya daripada musik. Karena yang kita tahu teman-teman itu kaget dari yang nggak tahu ya, mereka ini bermain musik kemudian berubah langsung ke dunia sound system, kemudian tahu-tahu mereka itu yang hasilnya sekarang lagi banyak digandrungi oleh orang-orang. Kemudian kalau pertanyaan coba Ki Ben Dodot boleh dijawab secara spontan. Sumber yang bagus atau preamp yang bagus? Maksudnya untuk jenengan misalkan sebagai seorang engineer itu lebih memilih preamp yang bagus atau sumber yang bagus? Penyanyi mungkin atau alat musik yang bagus, cara bermain playernya. Kalau untuk kapasitas rasa kita harus lari ke sumber. Tapi kalau untuk masalah kapasitas dan kualitas audio harus ke preamp. Karena kenapa begitu? Sebagus apapun sumber player, ketika kita tangkap dengan sumber preamp yang itu kurang bagus, kita nggak akan pernah bisa ngejazz, nggak akan pernah bisa bekerja maksimal. Karena tanpa preamp yang bagus, sistem kerja kita dibatasi, seperti bahasanya sekarang di limit. Secara otomatis. Karena kita mix itu bebas. Artinya mix bebas itu secara kapasitas sumber, secara teori kita harus jauh lebih memotong dulu sebelum kita ngebos. Tapi di situ ada juga kita terkadang butuh itu. Izin, ngebos maksudnya Ki Ben Dodot adalah boosting ya. Boosting. Oke, ya. Lanjut. Karena ketika kita boosting dengan posisi gain, posisi preamp yang tinggi, itu headroom kita semakin tipis. Padahal dengan headroom yang tipis, kita nggak akan pernah bisa menghasilkan audio itu yang benar-benar clean. Ini daging pemirsa. Ini adalah edukasi daging di mana nanti pendengar bisa belajar dari beliau, saya juga bisa belajar dari beliau bahwa sumber yang bagus tidak lepas dari preamp yang bagus untuk menjadi hasil audio yang sangat bagus. Selain dari ilmu ya, kalau ilmu itu kan memang nggak ada batasnya, harus belajar terus ya.
kembali lagi kan kalau masalah ilmu itu tergantung pribadi seseorang pribadinya mau belajar atau masing-masing. tidak Iya. gitu ya. Nah, untuk mixing sendiri makanya semua misalkan contoh simpel yang namanya kompresor dimanapun sistem kerja kompresor itu sama semua. Tapi beda orang yang memakai beda. Karena apa? Di situ operator secara otomatis akan mengeluarkan rasa. Ini gaya saya mixing. Ini gaya saya. Mereka mengeluarkan style masing-masing tanpa harus mengurangi kapasitas sumber yang ada. Karena gini, Ki Bayan ini ternyata setelah saya cermati bahasanya, beliau ini mengangkat kebiasaan dari bermain di studio atau bermain di DAW itu dia terapkan di dunia sound system. Betul. Begitu ya. Betul. Jadi yang dulu audio di outdoor sama indoor itu berbeda. Audio recording ya recording, audio outdoor ya live outdoor ya live outdoor. Jadi saya membaca Ki Bayan Dodot ini memanfaatkan ilmu dalam dunia DAW, kemudian dia terapkan pada dunia sound system profesional di audio outdoor. Kemudian Ki Bayan, karena banyak sekali saya menjumpai orang-orang yang kadang komunikasi dengan saya, itu mereka masih awam dengan preamp. Jadi mereka yang bertanya itu, Pak, mixer yang bagus itu apa? Jadi ini teman-teman yang masih bingung mau beli analog atau digital, sekarang saya tanya pakarnya, analog apa digital? Sebenarnya sumber preamp itu sama. Sumber preamp itu sama. Apalagi untuk musim sekarang. Untuk kapasitas kinerja kita melangkah ke yang pro. Kalau kita hanya mengandalkan analog, sekarang saya tanya, bukan analog itu tidak bagus. Analog itu bagus. Preamp keluarannya apa bagus, bisa dikatakan itu pure, real, original. Tapi bukan berarti yang digital itu enggak pure, bukan tidak real. Bagaimana cara memasaknya? Kalau kita pengen tahu yang bagus dan yang tidak, satu sudah jelas secara harga. Yang kedua, cara kita. Kalau kita mixing menggunakan X32, menggunakan M32, menggunakan Midas Pro, menggunakan Yamaha, menggunakan Allen Head, jangan dulu kita mempelajari seberapa kuat mixer itu. Cari dulu preampnya seperti apa. Jangan dulu otak-otik bagian internal dari fasilitas digital itu. Betul. Cari sumbernya, preampnya sebagaimana dulu. Betul. Karena dari kesemuanya, baik itu yang namanya plug-in, EQ dan lain-lain, itu hanya fasilitas tambahan. Dia akan bisa bekerja penuh, bisa bekerja baik kalau preamp yang keluar pertama kali dari GIN ini bagus. Berarti pemirsa yang disampaikan Ki Bayan Dodot ini adalah daging lagi. Bagaimana dia menyampaikan bahwa punjer dari fasilitas yang bisa dikatakan dipakai beliau bermain ini, dia lebih mengandalkan preamp internal atau eksternal. Untuk recording bebas, live atau recording. Kalau untuk live, saya memang sekarang jarang memakai sekarang. Kalau dulu memang untuk vokal memang saya pakai preamp eksternal, khusus vokal, pakai tube preamp. Ya sebenarnya nggak ada sih acuan seperti itu, sebenarnya nggak ada, cuman ke bawah aja. Ke bawah artinya ke bawah itu dari dulu di studio memang seperti itu. Akhirnya dibawa keluar. Iya, jadi ya eksperimen tadi. Nah, sebatas pengetahuan saya yang bisa dikatakan saya ini otodidak. Tidak sekolah, sama sekali tidak sekolah. Saya nggak tahu, tanya. Saya menganggap si A ini bisa saya jadikan tumpuan untuk pertanyaan saya tanya. Hanya cuman sebatas sesuai bagiannya itu. Ya. Iya. Kelebihannya teman ini apa, kita tanya bagian ini. Betul. Kelebihannya apa, Betul. Itu luar biasa. Luar biasa. Kemudian Ki Bayan Dodot, kita tahu bahwa yang dangdut yang lagi hit sekarang itu saya sebut Adela. Bagaimana tidak? Karena setiap saya ketik dangdut itu yang muncul adalah Adela. Di mana di belakang layar jenengan ada di bagian operator cumi-cumi. Ya. Yang saya mau tanyakan, bagaimana Anda memproses sehingga matang? Karena tahu waktu jenengan project jenengan dibuka, itu saya melihatnya
dengan beberapa lagu yang banyak mengatasi kesuntukan, kemudian cara bagaimana mengatasi kebosanan, kemudian bagaimana hal-hal itu supaya tidak terjadi dan menghasilkan audio yang bagus. Itu seperti apa Ya, menyikapinya? ya kita nggak bisa memaksakan. Artinya nggak bisa dipaksakan itu. Misal sekarang kita ditarget, Om, saya minta besok segera dikirim sekian lagu. Itu berarti sebelum saya menanggapi itu, saya harus berpikir Fisik dulu. posisi fisik, posisi pikiran ini fresh untuk menyelesaikan itu. Karena ketika itu nggak fresh, ketika kita nggak bisa ngatur waktu, nggak bisa ngatur di mana timing kita untuk berpikir, timing kita untuk refresh, kita pasti bakal jenuh. Hasilnya gagal juga. Pasti gagal. Karena tiap hari yang dihadapin ya itu terus. Kita kerjanya juga seperti itu terus. Kalau nggak benar-benar kita hati-hati, kita bisa ngatur waktu, udah pasti yang namanya sumpek, bosen, Manusiawi ya. manusiawi. Setiap keadaan manusia itu pasti punya cobaan, punya kelebihan dan kekurangan. Kalau saya tanya, kelebihannya Ki Bayan Dodot apa? Kalau saya pribadi merasa saya sih tidak punya kelebihan sebenarnya. Cuman mungkin orang lain yang menganggap saya ini lebih, tapi kalau saya pribadi Luar biasa. Luar biasa. Ki Bayan Dodot menanggapi pertanyaan tadi kayaknya sudah saya sebut semua. Kemudian ada poin-poin bahwa mungkin banyak netizen supaya ingin tahu ya, yang masih penasaran. Beberapa proyek yang dikerjakan Ki Bayan Dodot sekarang saya lihat mulai meluas, ada di beberapa label besar. Tidak hanya di Adela, ada di, gak usah saya sebut namanya, ada di Jawa Timur juga. Kalau mau Mas Dodot mau menyebut silakan. Nah, karena kemudian alat ini kan berbeda. Alat dari satu tempat ke tempat yang lain kan yang berbeda. Bagaimana Ki Bayan Dodot mendasari Ki Bayan Dodot sendiri untuk mengatasi hal itu? Pertama, misalkan setiap di tempat yang baru saya harus membuat riset lagi, atau saya belajar menganalisa di tempat yang baru itu seperti apa, orangnya seperti apa, perangkatnya seperti apa. Jika tidak ada saya minta, atau seperti apa, bisa diterangkan, barangkali teman-teman nanti penasaran. Betul, memang sebelum kita bekerja bisa diusahakan, dan karena kalau bagi saya pribadi kesuksesan yang namanya kerja, baik itu event atau apapun, itu bagi saya prepare itu 99%. Harus fix. Yang satu itu baru kita kerja 1%. Saya kata berarti teman-teman dari perkataan Ki Bayan Dodot yang baru mengenal Ki Bayan Dodot, sebelum berbicara jauh tentang Ki Bayan Dodot atau meminta ilmunya, kadang kan saya sering dengar pas waktu telepon, Dot, aku tolong setting soundku ini, tolong disiapkan dulu sound sistemnya itu yang bagus seperti apa, instalasinya seperti apa, sehingga dia saat datang itu juga ndak dari nol ya, maksudnya apa ya. Gini maksudnya, Ki Bayan Dodot itu lebih senang menyiapkan dari nol atau yang sudah ada, atau apa adanya itu dimaksimalkan? Yang paling saya tekankan itu di mana mereka terjun, di mana mereka bekerja, dan seberapa besar kekuatan mereka. Nggak akan mungkin sekelas Tero Bajatan kita set, kita tata, nggak bisa, ini harus kayak gini, harus kelas bro. Berarti poinnya di pasar mereka. Dia bermain, harus tanya dulu pasar mereka. Ya. Betul. Pasar Anda apa gitu ya. Betul. Jadi intinya pemirsa, Ki Bayan Dodot mengatakan jika Anda ingin berbisnis di dunia audio sound system, tentukan dulu pasar Anda, begitu ya. Betul. Jadi saya tahu Ki Bayan Dodot ini orang sibuk. Kalau sibuknya dalam artian bukan menyombongkan diri, bukan, karena saya tahu benar. Jika menghubungi beliau dan tidak direspon, Anda berkaca sendiri. Dalam artian apa? Pasarnya rata-rata itu terop, tapi yang dibahas dan dibicarakan itu selalu yang VIP. Sehingga saat Ki Bayan menyampaikan apa yang disampaikan itu tidak terrealisasi menjadi, bukan malas ya, jadi meladeni yang lain, karena
dia juga pernah bilang kepada saya, ilmu itu nggak akan ada habisnya, dibagi ke siapapun. Karena saya juga belajar dari audio sound system, saya belajarnya sama Ki Bayan Dodot, kita sharing. Kelemahan saya di bagian apa, saya tanya kepada beliau. Dan itulah luar biasanya Ki Bayan Dodot. Kemudian seorang Ki Bayan Dodot, jika di tahun 2022 apa hal yang belum kesampaian yang menjadi keinginan besar supaya agar tersampaikan di tahun 2002. Semoga impian Anda diaminkan oleh teman-teman semua yang melihat tayangan ini. Ya, ki pengen apa ki? Maksudnya untuk untuk karir, untuk Semua hidup. silakan disampaikan. 2 keinginan supaya diaminkan oleh teman-teman yang pro ke kita. Ya yang jelas ya dengan posisi kondisi saya sekarang ya pengen urip sing ayu. Yang jelas. Satu. Amin. Yang kedua ya pengen titipan hidup ini manfaat buat orang lain, bukan untuk diri saya sendiri. Jadi sebenarnya kalau ada yang bilang saya sombong dan lain-lain itu hoax sebenarnya. Hoax. Jadi saya sering mendengar, jadi yang memberikan itu sudah almarhum ya. Jadi orang itu menyampaikan ke saya waktu saya kenal dia di 2008 kalau tidak salah saya kenal Iya. sampean. Waktu saya kenal pertama kali sama Ki Bayan Dodot, banyak orang mengatakan kepada saya, ojo kancanan Mbak Dodot. Karena pada waktu itu orang itu sudah almarhum menyampaikan, karena mata duitan, kemudian suka meloroti dan lain-lain. Setelah saya sampai hari ini saya komunikasi, poinnya hanya satu. Karena pada saat itu orang itu materinya apa atau pasarnya dia di sound system apa, tapi yang dibicarakan selalu di atasnya. Sehingga momen ini yang membuat miskomunikasi yang mengakibatkan image itu mata duitan ada di Bayan Dodot. Padahal poinnya adalah yang disampaikan Ki Bayan Dodot itu adalah alat-alat yang mungkin ya dia sebut itu adalah daripada engko bolak-balik tuku sing apik sisan. Maksudnya itu seperti itu karena Nah, pada tahun dulu belum mengenal bagus atau harga yang tinggi sehingga kaget. Ya yang dia tahu misalkan harga power 4 sampai 5 juta. Pada waktu itu jenengan misalkan nyebut beli merek ini, ternyata harganya pada waktu itu 10 juta kan sudah besar ya. mahal. Nah, orang sudah menganggap beli dui dan lain-lain karena belum tahu. Ternyata sampai sejauh ini saya menilainya seperti Nah, itu. kebetulan memang ada sih permasalahan seperti itu, memang ada. Kalau saya pribadi jujur, kalau ibaratnya saya mau yang namanya seperti itu, mungkin ya posisi kondisi hidup saya mungkin nggak seperti ini. Boleh teman-teman, monggo para netizen apa, kalau pengen tahu saya sebenarnya seperti apa, kehidupan saya sebenarnya, monggo Datang aja. datang aja ke rumah, Welcome, betul. monggo. Keluarganya juga welcome. Jadi intinya apa yang mereka bayangkan dengan kenyataan itu Berbeda. berbalik arah. Karena tadi poinnya di komunikasi. Kalau Betul. komunikasi itu saya sebut sebagai sebagai gerbong kereta api, Ki Bayan menyampaikan itu ada di ujung kereta api atau di depan ya di masinis. Tapi orang masih berpikir di buntut atau di tengah sehingga capaian komunikasi ini tidak sampai. Betul. Nah, inilah kehebatnya luar biasa. Jadi kenapa saya harus menyampaikan bahwa di dunia recording saya pernah dikasih tahu oleh Ki Bayan Dodot ini yang namanya speaker flat, itu saya masih nggak tahu, masih awam sekali. Saya disuruh beli speaker flat, saya disuruh beli komputer yang speknya bagus. Pada waktu itu mungkin saya kasusnya sama dengan orang yang ngasih tahu itu. Dalam artian apa? Komputer ini kan wis cukup, kenapa saya harus beli yang mahal? Pada waktu itu kita pasti berpikir aku mau beli duit. Ternyata bukan seperti itu maksudnya Ki Bayan Dodot. Harapannya adalah alat yang proper, alat yang bisa mendukung kinerja kita dalam dunia audio sound system itu akan mempermudah saat kita bermain tadi, Betul. tidak menjadi hambatan. Itu yang pertama. Terus kebanyakan orang berkata seperti itu, saya nyatakan sampai detik ini kalau ada orang yang berbicara seperti itu hoax. Kalau saya mau seperti itu, saya sudah kaya raya dari dulu. Lebih dulu. Karena Luar apa? biasa. Kembali lagi, mereka bertanya, saya menjawab sesuai kapasitas dan kemampuan mereka. Ketika mereka tanya yang jauh lebih bagus,
Apa salah kalau saya menjawab? Tapi kan Betul. saya tidak pernah mengharuskan jenengan harus beli ini, tidak. Karena awalnya ada pertanyaan dulu, Kalau tidak ada pertanyaan, saya tidak akan nggak pernah akan menjawab. menjawab. Dan yang perlu digarisbawahi besar, ketika saya mengarahkan apapun, belum pernah yang namanya nanti belinya di saya yang belikan, tidak pernah. Betul, ini betul. Saya jauh lebih senang kalau ditanya saya kasih jawaban. Nggak tahu pengoperasiannya, selagi saya nggak repot, saya bantu. Lebih ke Saya nggak pelayanan masalah. ya, Iya, pelayanan masalah jasa ya. Jadi kita juga harus menghargai dia bermain profesional di bagian edukasi, kemudian jasa dia mixing dan lain-lain. Bukan membangun ya, membangun juga iya, akan tetapi lebih mengutamakan dikomunikasi dengan pemilik sound system betul. supaya tidak jaga nih, karena Kibayan saya tahu sendiri, dia itu kalau hanya di satu tempat nggak pernah, saya nggak tahu, mesti banyak di banyak tempat. Nah ini yang membuat orang-orang ngejip ke ya, karena tahu dia akan dijip ke, dia lebih seneng memprosesnya kemudian mengajari ilmunya ke orang kepercayaan dari sound itu sendiri. Betul ya. Betul. Kemudian di tahun akhir 2021, sound manakah yang sekarang lagi di apa ya, di bukan di proyek ya, project apa yang dikerjakan di, mohon maaf, project apa yang dikerjakan pada tahun 2022 ini? 2022 sekarang ya keren apa? Mau bekerja apa dari pandemi pertama sampai sekarang yang namanya cumi-cumi soalnya jamuran paling. Cumi-cumi jamuran. Jamuran guys. Saya Jadi nggak mau membahas tentang perjalanan sound cumi-cumi karena sudah ada di channelnya ya, Joe betul. Production. Sekarang kita angkat yang 2022. Kibayan Dodot saya dengar lagi kerja di salah satu label Jakarta. Itu bisa disampaikan. Kok Jakarta? Mohon maaf, Surabaya. Label Surabaya. Oh iya. Itu gimana ceritanya? Ceritanya sebenarnya itu nggak sengaja dan nggak tahu. Waktu itu yang ngubungi saya itu Kak Janil, keyboardnya Monata. Waktu itu tanya A B C D ke sana kemari, bahkan sampai tanya budget. Saya cuma jawab satu, apanya yang mau dibudget, saya nggak tahu kinerjanya seperti apa. Aku tak mergawe sih. Poinnya. Iya, kalau sudah tahu poinnya, sudah tahu kinerjanya, baru saya bisa ngomong. Nah, memang untuk sekarang ini bisa terbilang sudah berapa ya? 5 apa 6 project gitu. Itu saya yang ngerjakan. Dan itu memang bukan karena saya pinter atau saya gimana, tidak. Semua karena adanya teman-teman. Berjalan begitu saja ya. Ada rezeki kita pakai. Betul. Nah, waktu itu sebenarnya yang sebenarnya punya tanggung jawab itu malah Mas Iwan Setiawan, Iwan Pandura. Oh iya. Nah, sebenarnya itu karena waktu itu proses studio itu bisa dibilang bangun studio baru dan yang ngerjakan Mas Iwan. Iya, pengen jadi semua alat di situ, properti baru di situ semua dibenahin semua, bukan baru. Oh, disetting dengan sistem yang baru. Oh, ya, repairnya. Di repair dengan sistem yang baru, dengan kategori digital di era sekarang untuk lebih mudah kinerja. Itu yang pertama. Terus pada waktu itu teman-teman itu nggak tahu juga. Saya juga nggak tahu ini mau ada project apa, terus caranya seperti apa, saya sendiri juga nggak tahu. Intinya berjalan mengalir begitu saja. Betul. Dan alhamdulillah banyak yang suka ya. Iya. Oke, Kibayan Dodot, ini saya mewakili saya pribadi. Saya ingin menanyakan, kalau teman-teman netizen yang baru kenal dan mungkin berangan-angan ingin membuat sebuah sound, saya akan menanyakan satu hal. Untuk membuat sound terop, itu berapakah kira-kira menurut Kibayan Dodot yang pantas atau biaya budget yang pantas untuk membangun sound terop? Nah, itu harus disiapkan supaya mereka ini nggak salah. Intinya gini, kalau saya mau bisnis sound harus kita tentukan dulu pasarnya. Nah, untuk pasar terop ini kira-kira budget sampai berapa? Untuk pasar terop untuk sekarang ini karena kebutuhan material sekarang itu kan naik. Iya, harga nggak bisa dipaten. Jadi kalau tergantung kebutuhannya. Karena sekarang itu sound hajatan, sound terop itu
macam-macam sekarang. Ada yang setiap kali job itu ada yang 2 sayap, ada yang cuman pakai 1 sayap. Kalau untuk standarnya mungkin ya masih kurang kurang lebih lebihnya masih 200-an, kurang lebih Sonterop. Sonterop. Sudah profesional Sonterop ya. Sudah. 2 andang. Itu 1 andang. kalau untuk di pro kayaknya 1 sayap. 1 sayap, Iya. kalau di kelas menengah ke bawah 2 sayap. Iya, 2 Kurang sayap. lebihnya. Iya. Jadi perlu disampaikan kalau ingin membangun sound system untuk kelas teropan kurang lebih biaya 200 Kurang mulai lebihnya dari segitu. diesel, Iya. lampu, Ya ibaratnya terop, mulai dari nol. Iya. Iya. Itu kurang lebih 200. Kurang lebihnya segitu. Karena material sekarang saya sendiri nggak tahu sih naik turunnya seberapa. Kalau biasanya kalau saya disuruh ngeset kayak gitu itu bukan saya. Ada timnya ya. Saya punya teman-teman Punya kan tim. banyak. Oh, Jadi- ini spesialisnya sini, saya kasih. Ini saya kasih. Oke. Jadi memang di porsinya mereka Porsi masing-masing. Jadi para pengikut Jengger Santai yang mengidolakan Kibayan, saya tegaskan Kibayan ini benar yang disampaikan, dia punya tim dan setiap membangun sound system saya tahu untuk box dia ini mengerjakan di Mas Siswanto. Dia adalah krunya Cumi-Cumi, dia yang membuat box dari ide-idenya Dodot itu seperti apa disampaikan ke Mas Siswanto, kemudian dieksekusi oleh Mas Siswanto. Betul. Kebetulan rumahnya Soko juga ya. Betul. Nanti saya minta izin untuk naruh nomornya Mas Siswanto di bawah kolom. Barangkali nanti teman-teman yang mau memanfaatkan ilmu box atau membuat box supaya nggak salah atau salah membuat box 2 kali kerja. Jadi pikir saya sih saya anjurkan ke yang sudah ahlinya. Betul. Untuk ya harganya juga stabil ya, standar ya. Ya setidaknya Tidak eksperimen. Karena eksperimen membuat uang ya, membuat uang. Kalau untuk saya pribadi, untuk sound itu sebenarnya kalau untuk target kita kembali lagi tujuannya dulu. Karena sound itu kalau memang jiwanya bukan jiwa senang, itu rata-rata jarang sound itu berjalan mulus. Banyak hambatan dia. Pasti, karena apa? 1, 2, 3 kali, 1, 2, 3 bulan, 1, 2, 3 tahun orang itu belum berpikir. Tapi setelah itu mereka akan berpikir. Karena itu kalau dengan nilai yang banyak otomatis itu invest. Ketika dalam jangka waktu sekian tahun ini nggak bisa mengembalikan ini nanti berubah. Yang awalnya dari seneng berubah jadi bisnis. Ini yang repot. Makanya saya berulang kali bilang. Seperti apa yang saya lakukan Ya, itu ya. sampai saya bilang ke teman-teman, kalau pengen kerja terap, jangan sound. Karena apa? Sound ini hanya pendukung. Hanya pendukung tapi rawan di sini. Rawan. Ketika nggak bener jadi hujatan, ketika bener nilai plusnya hanya sekian. Seperti itu. Berarti untuk teman-teman ini daging lagi. Jika ingin menghadirkan Kibayan Dodot, tadi saya garis bawahi, dia tidak pernah membudget, tidak mematok harga. Saya bukan memasarkan ya, tapi kasih taulah dia kerja seperti apa, begitu ya. Dia Betul. lihat dulu pekerjaannya seperti apa, tingkat kesulitannya apa. Nanti kalau mau ngasih supaya pantas gitu. Saya sampai detik ini pun dan mungkin sampai kapanpun saya nggak pernah yang namanya ditanya itu saya budget sekian. Saya sekian nggak pernah. Yang dibicarakan tadi di awal termasuk label di Surabaya pun monggo bisa dicek, tanyakan ke orangnya. Dari awal tanya mulai Kajianil tanya sampai ke bosnya sendiri langsung saya nggak pernah jawab. Saya jawab ketika pekerjaan saya sudah selesai. Ternyata saya mengerjakan itu tahapan ini. Kesulitannya itu baru saya ngomong, Mbak, ini sekian. Dalam hitungan global, dalam hitungan per item, saya berikan semua ulasan jelas. Karena apa? Yang namanya label itu memang beda. Terus kalau untuk masalah orang itu terkadang malu apa kayak gimana minta tolong ke saya, nggak usah dipikir terlalu muluk-muluk.
Di sekitaran sini semua yang namanya Om Bro, speakernya nggak layak pakai itu saya biasa. Sudah hal yang biasa ya. Dimintai tolong suruh nata kayak gitu biasa. Dan kalau pengen tahu silahkan monggo dicek semua. Oke. Mohon izin jika nanti boleh, apakah saya boleh mencantumkan nama Ki Bayan Dodot? Barangkali ada yang ingin konsultasi atau ingin membangun sound system, bisa menghubungi sampean. Monggo silahkan. Bila diizinkan saya akan taruh nomornya Ki Bayan. Monggo mau ke saya pribadi atau mau tanya ke timnya Jengker Santai, monggo. Silakan. Jadi poinnya tadi ya, kalau mau konsultasi tolong disiapkan dulu, jangan basa-basi. Karena saya tahu Ki Bayan Dodot ini, saya tunjukkan ke teman-teman ya, dia tidak suka omong yang encela-encele atau yang dianggap main gitu aja poinnya. Jadi kira-kira kalau serius bahasan apa yang mau ditanyakan itu langsung poin, jangan basa-basi. Oke, Ki Bayan, tadi kita dapat kiriman dari salah satu UMKM di Desa Bulurejo. Itu tadi, ini dia ya, hangatkan suasana kebersamaan Anda bersama keluarga dengan Terbul Mini. Oke, Terbul Mini ini bisnis UMKM di Desa Bulurejo. Dia juga siap antar. Apa itu Terbul Mini? Terbul Mini itu seperti ini. Terbul Mini itu disingkat sebagai terang bulan yang kecil itu lah. Jadi seperti ini. Ini tadi dikirimkan oleh timnya Terbul Mini ya. Jadi teman-teman penyanyi, teman-teman sound system yang ada di seputaran Soko, Bojonegoro, Tuban, kita juga bisa delivery. Terima kasih. Ini luar biasa. Terbul Mini itu seperti ini. Coba dicoba. Saya juga belum coba ini. Coba. Terbul Mini. Ini rasa apa ini? Iki biasanya sing rada ireng-ireng iki coklat. Dudu. Keju. Oga, iki anak ini biasanya iki rada oli, nek sing ini solari. Nah, kalau orang audio seperti itu. Iya, nek campurannya solari. Ya. Oke, saya coba ya. Ini Terbul Mini bisnis UMKM dari Desa Bulurejo. Itu nomornya kita akan cantumkan di bawah. Rasanya saya coba dulu. Jajal sih. Enak tuh ora kok. Iya. Coklatnya ini terasa, kemudian empuk, di mulut ini empuk. Tak jajali. Seperti terang bulan ini. Ya, engko jangan-jangan sing kuwi rasane terang bulan ki rasane solar. Jajali sih. Ya. Kayak terang bulan nih. Iya, sama dengan terang bulan. Padahal berarti ya. Terima kasih buat Terbul Mini. Barangkali nanti ada teman-teman yang mau order, nanti nomor kita cantumkan di bawah. Ini delivery. Harganya per kotak nanti bisa ditanyakan di kolom komentar biar tim dari Terbul Mini yang menjawab. Nomor kita cantumkan. Oke, kita kembali ke poinnya dari Ki Bayan Dodot. Ki Bayan Dodot sekolah terakhir, pendidikan terakhir apa? SMA. SMA di mana Ki Bayan? Muhammadiyah, Bojonegoro. Ki Bayan Dodot di Muhammadiyah. Ki Bayan Dodot tadi sudah menjawab semua pertanyaan dari tim-tim yang dibuat tim-tim dan saya sendiri, termasuk sunat, belajar audio, belajar musik. Ora pengen takok no. Apa? Sunat ya. Nek zaman biyen lek gowedhi lho jebul gowedhi. Nek bulwet. Oh gak pengen takok coploke piye no? Piye mbok kom? Dikum tok gak cukup, Dik. Apa? Karena posisi rumah saya kan cedak gawan. Iku bener asli. Kuwi nek gak saya asli kok gak? Asli. Oke, asli yakin. Ada sing dari awal yang jerene iku anu kayak minyak goreng tapi aja sing bekas, kayak sing anyar. Engko ben lunyu lak coplok dhewe tak kei. Tambah loro kabeh tibake. Turu ngene arek sengkring ngene sengkring. Loro kabeh, gak enak wis, gak sida. Ternyata aku takok tanggaku. Sunate padha, calake padha. Siapane? Tak takoni. Kuwi biyen ngene iki coploke piye? Ayo tak dudono. Aku dijanuk gawan ternyata. Dadake? Gawan. Dikon kungkum. Supaya? Sudah kungkum nok kene. Engko lak coplok dhewe. Yo gak mungkin kok iso coplok piye. Iya, engko coploke piye ora tak kandhani, engko sesuai arah dhewe coploke. Ternyata coplok tenan.
Coploke gara-gara apa? Ternyata di situ karena dikatakan luka apa kan tetep ada baunya toh. Mlebu kono. Dikira mbek iwak pakanan iwak, ditotoli. Oh, damput pangan iwak. Oh. Dadi coploke dipangani iwak. Alah. Manuke tau dipangani iwak, iwak wedok. Anu apa? Ditotoli. Ditotoli ngono lho, Cah, bundere. Oh, alah ndase ditotol manuk. Ki ben dijawab dengan cepat. Makanan favorit apa? Bakso. Makanan favorit bakso. Kemudian idola favorit gitar siapa? John Petrucci. Di Indonesia. Carani. Nah, iki aku sing loro. Gebles. Oh ya. Pemain piano idola Ki Dodot Ansori no. Indonesia. Ansori no. Ansori. Luar negeri? John Rhodes? Iya, padha. Idola tok tapi nerokno ya bosok rokok. Gitaris lokal. Ini adalah pertanyaan yang paling menjebak. Audio profesional idola Ki Dodot di Indonesia siapa? Lok. Joki, engineer? Mas Tony Subarka. Mas Tony Subarka. Di luar negeri? Big Mic. Oke, luar biasa. Inilah dia idolanya yang disampaikan. Jadi beberapa daging yang disampaikan dia termasuk daging penis dimakan ditotol ikan itu juga disampaikan sama dia. Ya pertanyaan kan yo tidak selalu serius. Betul, luar biasa. Mengakhiri perbincangan ini saya akan mengutip sedikit tentang Orkes Melayu Om Adela yang dimana audionya karena disetting oleh Ki Dodot. Ki Dodot bagaimana Ki Dodot? Tadi kan keluh kesah sudah, suka dukanya sudah, mengatasi jika terjadi trouble pada saat membuat konten di kediaman beliau Pak Haji Toto di Adela. Trouble seperti apa dulu? Apapun trouble itu yang pernah dialami. Dan semoga tidak yang ditakutkan apa, kemudian yang sudah dialami apa. Alhamdulillah selama ini sih dinilai troubling dari sistem, dari peralatan itu nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Paling yang ada di situ itu human error. Artinya human error itu ya pemain sama aja. Nanti namanya musisi. Iya. Kan karena memang konten kan banyak lagu-lagu baru. Manusiawi ya. Dadi ini kadang budal wong tok. Mesti budal wong tok yes materi sudah disampaikan dikit-dikit ngono kayak ngrungokno. Materi ini ditinggal. Sama kemarin Nurma juga menyampaikan. Kenapa saya menanyakan itu kepada Ki Dodot? Saya memancing. Karena tadi Ki Dodot mengatakan bahwa 99% itu menyiapkan materi atau bahan yang akan kita buat kerja itu adalah penting dan wajib. Berarti pertanyaan itu dia menjebak dan dia jawab dengan sukses. Karena apa? Selama ini tidak ada kendala. Berarti sudah mempersiapkannya sudah matang. Luar biasa. Oke. 3 orang yang paling dekat dengan Ki Dodot silakan disebut dan dititipi salam. Silakan. 3 orang. 3 orang yang ada di Ki Dodot, di hati Ki Dodot, silakan disampaikan salamnya. Di kamera, jangan di saya. Ya anakku dewe ya. Oke, yang pertama disampaikan 3 orang. Anakku. Namanya siapa? Angger Surya Pranata. Halo Angger Surya Pranata, usianya berapa? 10 tahun. 10 tahun. Kelas 4 Angger, SD. harapan bapaknya apa ini? Harapan buat Angger apa ini? Ya menjadi anak yang berguna. Amin. Manfaat bagi semua orang, terutama jadi kebanggaan orang tua. Amin. Banter mencamin. Ora apa-apa ya, amin. Semakin banter semakin direstui. Iki kok kebacot ban wung amin wak bledos amin. Amin. Lanjut, doa apa lagi? Doanya sudah begitu saja. Kemudian yang kedua, orang tua saya. Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu. Harapannya apa? Semoga tetap selalu diberikan keselamatan dan kesehatan selalu. Luar biasa. Pak Yon, halo, dukung kami, dukung podcast, dan saya minta doa restunya. Orang ketiga siapa? Ayo.
Orang Ken. ketiga silakan disebut. Aku wis roh iki jelas penggawe ukara iki kenekan. Ayo silakan disebut, gak boleh harus Oh. disebut. Yang ketiga itu ya Inisial yang- saja yang- boleh. Hah? Inisial boleh. sebut nama. jangan Oke. inisial. Langsung saja. Iya. Coba. Nah, inisial itu berarti Menyembunyikan. ada sesuatu menyembunyikan. Oke, Tidak. silakan disebut. Saya memang untuk sekarang ini dengan kondisi hidup saya memang seneng, saya sayang sama satu orang yang itu benar-benar apa menurut saya pribadi yang saya rasakan itu memang yang selama ini saya cari. Memang Ini seperti tidak ada di itu. podcast lain. Coba siapa dia? Kalau nama aslinya Nur Khotimah Stioningsi. Orang mana? Kurang jelas apa. Orang Cilacap. Coba disapa, titip salamnya seperti apa? Kalau Kameranya di sana, Pak. Oke. Kayak nama asli toh. Nama asli ya, Pak. Ojo takok nama liane lu ya. Oh ya, terserah. Yang penting disampaikan Gibayan. Ya kalau untuk nama Panggung? untuk nama tren, nama panggungnya Nining Puspita. Memang untuk saat ini yang memang benar-benar saya merasa apa ya, jauh lebih tentrem, jauh lebih ayem. Ya. Jadi Gibayan Dodot ada 3 orang yang paling ada di hatinya. Yang pertama adalah anak beliau namanya Angger, yang kedua Bapak Ibu, kemudian ada disebut ini nama yang baru, saya nggak pernah dengar dan baru ini saya dengar, bahkan semua orang netizen tuh nggak ada yang tahu takok reno-reno. ini kehidupan pribadi. Takok reno. Sejauh mana hubungannya Gibayan? Sejauh mana? Kok rame mencah. Oke, close 3, 2, 1 Jengker Jengker santai. santai. Yeay.